Halo Sobat Alur, apa kabar? Hari ini aku akan ngasih tahu alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Judulnya King of Thieves. Alur film perampokan di distrik khusus perhiasan di kota London. Tapi yang ngerampok ini kebanyakan udah pada tua. Kok bisa? Spoiler warning ya sobat. Sebelum itu mohon dukungannya dengan klik subscribe, karena dukungan kalian berarti besar buat So Far Story. Cerita ini dimulai dengan ngasih lihat pusat toko berlian di kota London. Kota ini jadi target favorit ramenya aksi pencurian. Untuk ngurangin angka kriminalitas, setiap toko berlian dibuatlah lemari besi yang besar, tempat berlian disimpan. Waktu berpindah di masa sekarang. Kakek ini namanya Brian. Kerjanya melebur perhiasan emas. Nantinya jadi emas batangan. Ini istrinya Brian, namanya Lynn. Mereka lagi makan malam di restoran mewah. Brian nawarin minum anggur, tapi Lynn gak mau. Karena besok dia harus periksa kesehatan di rumah sakit. Lynn minta ke Brian kalau nggak lagi ngelakuin kebiasaan lamanya. Waduh, emang apa ya kebiasaannya? Misteri kali ini. Habis itu ada kakek-kakek main petasan. Siapa pula ini? Kakek ini namanya Kenny. Dia nggak gitu kali dengar, jadi pakai alat bantu dengar. Dia mau jualan petasan, tapi nggak mau bermasalah. Kalau kakek ini namanya Terry. Koki yang lagi ada masalah sama atasannya. Terus ini Denny, yang lagi terlilit utang. Dia minjem uang, tapi nggak disetujui sama bank. Besoknya, ternyata Lynn meninggal dunia. Mereka semua datang di acara kematian Lynn. Mereka berkumpul sama Brian, sambil cerita masa muda dulu. Walaupun udah tua, tapi masih inget ya, dulu ngapain aja. Terry yang nyaranin untuk merampok lagi, tapi Brian nggak mau. Dia udah janji sama istrinya. Terus Kenny nyaranin, gimana kalau ngerampok Hatton Garden? Mereka kan udah pada kakek-kakek. Brian perlu butuh orang yang lebih muda. Mereka milih Denny, karena dia bisa akrobat. Di tengah obrolan mereka, ada orang yang nguping. Dia ini namanya Basil, kerjaannya sebagai teknisi jaringan. Sekarang, Brian tinggal sendirian. Pas lagi mau sarapan, Basil datang ke rumahnya, nanyain kabar Brian. Mereka pun lanjut ngobrol. Di tempat Brian biasa nongkrong. Basil cerita soal kerjaannya sebagai teknisi jaringan. Udah siap basa-basinya, Basil nanyain rencana Brian and Friends yang mau ngadain aksi perampokan. Maksudnya, dia mau nawarin bantuan. Pas jalan pulang, Basil ngasih tahu kalau dia punya kenalan yang punya akses ke toko itu. Brian mikir sebentar dan ngambil tawaran Basil. Besoknya, Basil dan Brian pergi ke distrik itu. CCTV-nya banyak kali di sana. Sebagai perampok yang udah senior, Brian ngasih tahu semua info soal perhiasan, mulai dari jenis sampai harganya. Libur telah tiba. Setiap toko akan menyimpan semua perhiasan mereka di dalam lemari besi. Waktu malam, Basil dan Brian masuk ke salah satu toko. Mereka mulai mengamati dan nyari tahu struktur bangunannya. Tujuannya biar gampang saat eksekusi nanti. Basil yang udah memang di bidangnya melakukan bagian tugasnya. Brian juga membuat duplikasi kunci ruang keamanan. Mereka memprediksi waktu yang dibutuhkan saat perampokan. Brian datangi teman dia satunya lagi, namanya Carr. Dia ini kakek yang suka berkebun. Brian butuh Carr dalam rencana perampokan mereka. Udah semuanya ngumpul, mereka bagi-bagi tugas dan nyiapin apa yang dibutuhkan. Mereka menyewa mobil van dan juga menyamar jadi petugas gas. Malam harinya, mereka semua jalan ke toko. Basil masuk duluan, buat akses pintu masuk ke yang lain.
Terry ngeprank ke Basil. Dia narik wignya Basil. Ada-ada aja kakek ini. Mereka pun berhasil masuk ke toko itu, kecuali Kenny. Dia yang bertugas untuk memantau kondisi di luar toko. Mereka ngerjain tugasnya sesuai keahlian masing-masing. Basil dan Denny mengakses ruang keamanan yang dipasang alarm. Dia harus nonaktifin alarm sebelum 1 menit. Kalau gagal, alarmnya aktif dan polisi akan datang. Basil berusaha cari kabel itu. Dia akhirnya bisa motong kabel alarm itu. Tapi Brian nanya ada satu lampu alarm yang masih nyala. Nggak taunya ada satu alarm yang masih nyala di luar. Basil nanya Kenny, gimana kondisi di luar? Kenny malah tidur. Namanya juga kakek-kakek. Basil pun menuju ke posisi Kenny. Dia minta Kenny untuk siap siaga memantau situasi. Akhirnya mereka sampai di ruangan brankas. Tapi posisi orang itu ada di balik tembok belakang brankas. Langsung aja mereka nyiapin alat untuk ngebor dinding. Prosesnya makan waktu lama. Basil berhasil matiin alarm yang ada di luar. Tapi alarmnya udah terlanjur nyala dari tadi. Tiba-tiba petugas keamanan muncul ke lokasi. Kenny yang kebangun langsung ngasih tahu temannya. Proses pengeboran berhenti dulu. Kenny terus mengupdate gerak-gerik petugas itu, biar yang di dalam juga tahu situasinya. Pas petugasnya udah pergi, mereka pun lanjut ngebor. Terry kepalanya pusing, Carr disuruh gantiin sementara. Karena Carr nggak mahir sama alatnya, digantiinlah sama Denny. Pengeboran udah berlangsung lama, akhirnya dindingnya berhasil tembus. Orang itu masang bracket, fungsinya buat ganjel alat pompa. Untuk dorong lemari besinya, giliran Carr yang ngerjain. Tapi lemari besi nggak gerak sedikit pun. Tiba-tiba alatnya rusak, situasi jadi memanas. Terry bilang kalau Carr kerjanya nggak becus. Brian belain Carr karena dia merasa bertanggung jawab. Terry malah nyalahin Brian dan nyinggung soal istrinya. Brian langsung naik pitam. Situasi semakin tak terkendali. Untung aja Denny segera memisahkan mereka. Nggak terasa udah pagi aja. Mereka berhenti dulu dan lanjut pas malam nanti. Besoknya ada kakek pengantar ikan namanya Billy. Kenny punya ide buat ngajak Billy ikut aksi perampokan mereka. Tugas Billy adalah menadah barang hasil perampokan. Brian yang baru aja tahu infonya marah. Dia nggak setuju kalau Billy terlibat, karena ini udah di luar rencana. Takutnya terjadi hal yang nggak diinginkan. Akhirnya Brian mengundurkan diri. Denny dan Terry udah dengar kabar pengunduran diri Brian. Mereka menganggap kalau Brian pengecut, karena ninggalin temennya. Situasinya udah kayak gini, Denny dan Terry mutusin buat beli alat pendorong yang baru. Malam harinya, mereka lanjut kerja lagi. Tapi pas mau masuk, pintunya terkunci. Basil yang megang kunci toko lagi sama Brian di kafe. Brian ngasih tahu Basil untuk berhenti melanjutkan perampokan itu. Tapi Basil nggak mau karena udah nanggung. Basil minta saran ke Brian, perhiasan apa yang mau diambil. Brian mau ngasih tahu, tapi dengan syarat. Dia kebagian 50% dari hasil yang Basil dapat. Brian ngasih kode barang dan nomor kotak perhiasannya. Brian dan Basil setuju untuk ketemu lagi. Kalau perampokannya berhasil, balik lagi ke grup kakek-kakek. Carr yang udah nunggu lama, mau udahan aja. Denny dan Terry nggak peduli sama dia. Justru Denny nyuruh Carr pergi dari sini. Akhirnya Basil datang juga. Dan perampokan berlanjut, pakai alat yang baru dibeli. Dindingnya pun berhasil dirobohkan. Langsung aja, mereka menguras kotak brankas sampai habis. Nggak lupa, Basil juga ngambil barang yang udah dikasih kode sama Brian. Hari libur Paskah pun udah selesai. Polisi udah berkumpul di TKP untuk menginvestigasi. Media udah memberitakan tentang perampokan itu. Laporan sementara, hasil perampokan itu bernilai 300 juta pound sterling.
Polisi mastiin banyak emas batangan di lemari itu, salah satunya yang senilai 5 juta pounds. Perampokan itu pun disebut menjadi perampokan terbesar dalam sejarah kriminal di Inggris. Sementara itu, mereka ngumpul untuk membagi rata hasil rampokan mereka. Basil minta hasilnya juga dikasih Brian, yang udah nyusun rencana perampokan itu. Terry dengerinnya marah dan banting kursi. Basil kaget dan langsung pergi sambil bawa bagiannya. Terry dan Danny ngilangin barang bukti yang mereka pakai saat merampok. Mulai dari ngancurin mobil di tempat pembuangan, membakar celana milik Carl yang kena cairan alat pompa. Danny juga mengubur sebagian hasil rampokannya di kuburan. Besoknya, Brian dan Basil ketemuan. Brian nanyain bagi hasil semua barang perampokan. Basil bilang kalau dia cuma dapat 80.000 pounds. Brian kecewa karena dia tidak membagi hasil rampokannya, seperti yang sudah dijanjikan. Dengerin apa yang dibilang Basil, Brian menyimpulkan kalau teman-temannya serakah. Brian mau minta bagiannya sama kakek-kakek itu. Polisi sudah mulai melacak semua identitas dan keberadaan para perampok. Kenny jadi tersangka pertama dengan cara melacak plat nomor mobilnya. Untuk mastiinnya, Kenny dan Billy lagi diintai oleh polisi yang menyamar. Tersangka berikutnya adalah Terry. Identitasnya ditemukan dengan cara yang sama, yaitu dengan melacak plat nomor mobilnya waktu dia lagi di bar. Tersangka ketiga Danny. Identitasnya diketahui saat dia lagi belanja alat pompa di toko. Balik ke Brian yang masuk ke rumah Kenny untuk cari perhiasan yang disembunyiin olehnya. Langsung aja Kenny pulang dan dia dikejutkan oleh Brian. Brian nanyain bagi hasil yang gak adil menurut Basil. Tapi Kenny membantah soal itu. Dia bilang kalau Basil orang yang gak bisa dipercaya. Basil juga ngambil emas batangan dari toko itu. Kenny nemenin Terry untuk lihat cucunya di sanggar tari. Langsung aja Kenny ditelepon sama Brian untuk ngasih tahu ke yang lain kalau mereka akan ngadain pertemuan di suatu tempat. Percakapan mereka disadap sama kepolisian. Tibalah mereka semua sudah ngumpul di restoran. Tapi di tempat lain, polisi yang menyamar udah naruh mikrofon di mobil Terry dan di tempat roti untuk merekam obrolan mereka. Brian berencana akan membagikan hasil yang merata dan minta sama mereka untuk nelpon Billy dan menyuruhnya untuk membawa semua barangnya dia. Brian nelpon Basil untuk ngungkapin kekecewaannya karena udah dibohongi sama Basil soal hasil rampokan itu. Brian pun langsung dibuntutin polisi dan identitasnya terungkap. Brian juga punya catatan kriminal atas pembunuhan di masa lalunya. Lengkap sudah terkumpul identitas Brian dan teman-temannya. Mereka semua akan segera ditangkap, tapi Basil berhasil kabur dengan bawa berlian dengan kualitas terbaik. Dia cuma jadi buronan polisi karena identitasnya belum diketahui. Kakek-kakek itu mau ngambil perhiasan yang disimpan Billy, tapi Terry mengkhianati rencana Brian yang akan ketemu di rumah Brian. Mereka ngumpulin barang di rumah Terry. Pas dah nyampe, mereka kesal karena tahu barang yang besar gak ada di salah satu tasnya. Danny dan Terry nuduh Kenny untuk ngilangin barang itu. Brian yang lagi nungguin temannya malah lihat polisi yang udah berada di lokasi. Akhirnya mereka semua ditangkap tanpa ada perlawanan. Brian juga menyerahkan diri dan Carl juga ikut diamankan. Mereka semua dibawa ke kantor polisi dan akan melakukan persidangan dengan gaya cool mereka. Itu tadi alur cerita film King of Thieves. Jangan lupa komen dan di-like. Terima kasih udah ngikutin sejauh ini. Pengen tahu alur cerita lainnya? Langsung ajalah di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.